Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Koneksi Politik, Gender Diversity, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Asalina dengan NIM 221-331-0041. Pada presentasi seminar ini, bertujuan untuk menilai kelayakan rencana penelitian sekaligus memberikan ruang kepada para dosen dan audiens untuk memberikan masukan yang membangun kepada saya. Dari presentasi ini diharapkan membantu audiens melihat arah kelayakan rencana penelitian sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Baik, yang pertama, memasuki latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, isu keberlanjutan yang menjadi fokus dan perhatian global saat ini, di mana ditunjukkan dengan agenda PBB 2030 yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam agenda ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi perusahaan juga dituntut untuk berkontribusi positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tuntutan ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi proses bisnis yang berkelanjutan dan melaporkannya melalui laporan keberlanjutan. Kemudian yaitu yang kedua, di Indonesia sendiri pada peraturan OJK nomor 51 POJK 03 tahun 2017, di mana dalam peraturan ini perusahaan sudah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan, di mana peraturan ini diterbitkan atau terbuka sejak tahun 2019, namun terjadi penundaan hingga tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, menurut International Federation of Accounting atau IFAC bersama AICPA dan Cina, sebanyak 98% perusahaan besar telah menerbitkan laporan keberlanjutan, namun hanya 69% perusahaan yang mendapat assurance atau verifikasi dari pihak ketiga terkait laporan tersebut. Ini menandakan bahwa meskipun banyak perusahaan yang telah menerbitkan laporan, masih terdapat 31% perusahaan besar belum mendapatkan verifikasi dari pihak ketiga. Kemudian terkait laporan keberlanjutan sendiri, di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021 peningkatan mencapai angka 77%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 88%, dan 2023 mengalami peningkat lagi menjadi 94%. Namun, meskipun terjadi peningkatan pada tahun ke tahun, menurut penelitian Aneta Rahmawati dan Oktria Fani Rahmasari, pengungkapan telah mengalami peningkatan, masih terdapat variabilitas yang cukup besar dalam intensitas dan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Ini memberikan gambaran bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan secara menyeluruh dan menandakan masih terdapat gap antara tuntutan regulasi dan implementasi di lapangan, sekaligus menandakan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Dari latar belakang masalah tersebut, sehingga timbul pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan? Yang kedua, apakah gender diversity berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan? Kemudian yang keempat, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan? Berdasarkan pertanyaan penelitian, kemudian timbul tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah koneksi politik
gender diversity, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Adapun manfaat pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi dan pertimbangan literatur. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dari segi praktik, yaitu sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan peneliti dan bagi perusahaan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan mereka. Selanjutnya yaitu terkait kajian teori dan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, di sini saya menggunakan teori stakeholder, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau entitas tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan saja, tetapi juga kepada pemangku kepentingan, di mana ada pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Surono dan Mayangsari 2022 menguji koneksi politik terhadap CSR. Sedangkan pada penelitian saya menguji koneksi politik terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, di mana laporan keberlanjutan lebih menyeluruh cakupannya dibandingkan dengan CSR sendiri. Pada Said dan Ridwan, gender diversity berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada peneliti Septi Ludianah 2022, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemudian pada penelitian Fatihah et al. 2023, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tahun peneliti dan juga sampel perusahaan yang digunakan. Kemudian pada penelitian saya, di sini saya melakukan modifikasi variabel, di mana di sini saya menggabungkan variabel koneksi politik, gender diversity, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Untuk kerangka berpikir dan hipotesis di sini yaitu koneksi politik yaitu sebagai X1, gender diversity X2, kepemilikan institusional X3, kepemilikan manajerial X4, dan laporan keberlanjutan sebagai variabel Y. Kemudian ada hipotesisnya yaitu yang pertama, koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu gender diversity, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, di mana populasi yang saya gunakan yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2024. Dalam metode pemilihan sampel, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2024. Yang kedua, yaitu perusahaan yang secara lengkap menerbitkan annual report dan laporan keberlanjutan pada periode 2022 sampai 2023. Kemudian selanjutnya yaitu terkait analisis. Di sini saya menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Yang kedua saya melakukan uji statistik deskriptif. Kemudian yang ketiga dalam menguji hipotesis saya menggunakan uji analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.